apa kabar teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Saya menyapa teman-teman semua. Saya yakin kita semua ada dalam keadaan berkat-berkat Tuhan yang melimpah, dalam keadaan baik-baik saja, dan sampai pada hari ini penyertaan Tuhan itu selalu sempurna bagi kita, karena anugerahnya selalu baru setiap hari bagi kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bawakan adalah tentang kasih seorang sahabat yang sejati. Pertemanan atau persahabatan sebagai kita makhluk sosial, manusia makhluk sosial yang selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain, yang tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan ada orang-orang di sekitar kita, dan tentu saja orang-orang yang kita butuhkan ini haruslah orang-orang yang dapat membawa pengaruh yang positif dalam kehidupan kita. Kita mempunyai banyak kenalan, kita mempunyai banyak teman, kita mempunyai banyak orang-orang yang setiap hari kita boleh bergaul dengan mereka, baik di gereja, baik di tempat pekerjaan kita, baik di lingkungan kita, di arisan, dimanapun kita mempunyai orang-orang yang kita kenal sebagai teman-teman kita. Tetapi yang kita akan lihat di sini adalah bagaimana pertemanan yang pada akhirnya di dalam ruang lingkup yang lebih kecil menjadi satu persahabatan. Dan tentunya orang-orang yang menjadi sahabat kita haruslah orang-orang yang benar-benar membawa pengaruh yang positif dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 di sini dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Tentunya sebagai saudara, terutama saudara satu hubungan darah yang terhubung dengan kita karena ada hubungan darah, itu mempunyai ikatan yang sangat dekat sekali. Karena kita dilahirkan dari orang tua yang sama, dari rahim yang sama, tentunya memiliki kedekatan yang luar biasa. Tetapi kita melihat di sini bahwa ada orang lain yang mempunyai kedekatan seperti seorang saudara satu darah, yaitu sahabat. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin di era-era yang seperti ini, di mana kesibukan yang luar biasa, Alkitab juga mencatat bahwa kasih itu akan semakin dingin, dan tiap-tiap orang biasanya akan berjalan menurut egonya masing-masing, dan tidak lagi mungkin membutuhkan sahabat, dan tidak lagi membutuhkan yang namanya teman atau soulmate yang benar-benar dapat mendengarkan curhatannya, yang dapat membawa dia kepada jalan kebenaran, yang dapat menjadi sahabat yang menaruh kasih setiap waktu. Tetapi mungkin ada di antara kita yang memang memiliki sahabat. Tetapi kita akan melihat di sini, jika kita ingin menjalin satu persahabatan, atau mungkin kita saat ini sedang ada di dalam satu persahabatan, ada yang harus kita ingat bahwa persahabatan kita itu harus benar-benar dibangun di dalam kasih dan ketulusan. Kenapa? Karena persahabatan yang benar itu adalah persahabatan yang memang harus memiliki ketulusan, yang harus menaruh kasih dalam setiap waktu. Bukan karena sudah berapa lama kita bertemu atau berteman dengan orang ini, tetapi kasih itu baik dalam suka maupun duka, seorang sahabat harus menaruh kasihnya. Dan ini adalah inspirasi dari Salomo anak Daud berdasarkan persahabatan dari ayahnya, yaitu Daud dan sahabatnya yang bernama Yonatan. Persahabatan antara Daud dan Yonatan ini adalah persahabatan yang luar biasa. Bagaimana awalnya mereka memiliki persahabatan yang luar biasa ini? Diawali dengan ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat orang Filistin itu, raksasa yang besar itu, sehingga ketika Daud berhasil memenangkan peperangan melawan raksasa Goliat orang Filistin itu, maka setelah itu di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 7 sampai 9, di sana dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa.
Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Kita melihat di sini ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat orang Filistin raksasa itu, maka rakyat sangat memuja-muja Daud. Mereka akhirnya membandingkan antara Daud dan Saul yang pada saat itu masih menjadi raja. Tentunya hal ini membuat Raja Saul menjadi cemburu, marah, dan dia berniat untuk membunuh Daud. Tetapi kita melihat di sini bahwa Yonatan yang adalah anak dari Raja Saul adalah sahabat dari Daud. Sebenarnya dia harusnya mendukung ayahnya yaitu Saul, turut membenci Daud, dan mungkin dia akan mendukung ayahnya untuk juga membunuh Daud. Tetapi Yonatan dan Daud ini memiliki persahabatan yang luar biasa. Sehingga apa yang Yonatan katakan, dia justru meneguhkan, dia justru menguatkan Daud. Di dalam 1 Samuel 23 ayat yang ke-17 bagian A di sana dikatakan, Yonatan berkata, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu." Kita melihat di sini, teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah persahabatan yang benar-benar diwarnai dengan ketulusan. Bagaimana mungkin ya, seharusnya Yonatan juga merasa bahwa ayahnya sudah dikecilkan. Ayahnya Saul sebagai raja sudah dikecilkan oleh rakyatnya. Dan bisa saja dia juga menaruh marah dan cemburu yang luar biasa kepada Daud sebagai sahabatnya. Tetapi kita melihat di sini, inilah persahabatan yang sesungguhnya, seperti apa yang disampaikan di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-17, bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Yonatan mengetahui rencana buruk dari ayahnya. Yonatan mengetahui dengan pasti bagaimana ayahnya yaitu Saul dibakar dengan api cemburu sehingga mengejar Daud untuk dibunuh. Tetapi apa yang Yonatan katakan? Justru dia memberikan kekuatan dan meneguhkan Daud dengan mengatakan, "Jangan takut." Haleluya. Jangan takut. Dia meyakinkan, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Wow, ada backup yang luar biasa, ada perlindungan yang luar biasa, ada kekuatan yang luar biasa dari seorang sahabat yang meneguhkan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan, yang memberikan kasih kepada sahabatnya yang pada saat itu sedang dilanda ketakutan. Karena Daud pada saat itu memang sedang dilanda ketakutan karena dia takut dibunuh oleh Raja Saul. Tetapi di sini justru kembali Yonatan meneguhkan bahwa engkau akan menjadi raja atas Israel. Haleluya. Dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Ini adalah perkataan dan sikap sahabat yang luar biasa. Yonatan, persahabatan antara Yonatan dan Daud, ini adalah persahabatan yang luar biasa tulus. Dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar membangun persahabatan mereka dengan kasih di dalam Tuhan. Karena apa? Ketika Yonatan mengetahui rencana jahat ayahnya, justru dia melindungi Daud. Bahkan berkata bahwa jangan takut, engkau pasti akan menjadi raja atas Israel dan aku menjadi orang kedua di bawahmu. Sungguh luar biasa kerendahan hati yang dimiliki oleh Yonatan, bahkan bagaimana dia membela sahabatnya. Teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini, mungkin di masa-masa seperti ini, sulit sekali menemukan sahabat yang sejati. Sesama teman, kita mempunyai banyak teman. Mungkin hanya teman di dalam suka. Mungkin hanya teman di dalam hal-hal yang ketika kita mendapatkan berkat, ketika kita mendapatkan sukacita. Ada begitu banyak teman-teman yang siap menghibur kita. Ada banyak teman-teman yang selalu ada bersama dengan kita. Tetapi ketika kita ada di dalam keadaan sedih, ketika kita ada dalam keadaan terjepit, ketika kita ada dalam keadaan ketakutan seperti yang dialami oleh Daud, ada berapa banyak sahabat yang benar-benar sejati dan selalu ada bersama dengan kita. Kita mungkin introspeksi, diri kita pun mungkin
akan sangat berat untuk menjadi seorang sahabat yang sejati seperti apa yang dilakukan Yonatan. Tetapi dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kita boleh memiliki sahabat. Kita juga boleh menjadi seorang sahabat. Tetapi seperti firman Tuhan yang sudah katakan pada saat ini dalam Amsal 17 ayat yang ke-17 tadi, bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Persahabatan satu dengan yang lain, tidak hanya di dalam hal sukacita, tidak hanya di dalam hal menerima berkat, tidak hanya di dalam hal ketika kita menerima hal-hal yang baik yang bisa kita nikmati, tetapi kita mau belajar bahwa di dalam kesukaran pun seorang sahabat harus tetap ada. Di dalam kesedihan pun seorang sahabat harus menaruh kasihnya. Kita belajar dari persahabatan antara Yonatan dan Daud. Di dalam 1 Samuel 23 ayat yang ke-18, saya ulang kembali. Ini perkataan yang luar biasa daripada Yonatan. Janganlah takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Kemudian di ayat yang ke-18 1 Samuel pasal 23, kemudian keduanya mengikat sebuah perjanjian di hadapan Tuhan. Haleluya. Persahabatan antara Daud dan Yonatan adalah persahabatan yang mengikat. Inilah arti penting kehadiran seorang sahabat di dalam hidup kita. Sahabat sejati akan selalu ada ketika kita membutuhkan. Ketika kita lemah, mereka ada. Ketika kita tidak berdaya, mereka ada. Ketika kita sedang terpuruk, mereka juga ada. Bahkan di dalam Amsal 18 ayat yang ke-24 di sana dikatakan, kasih seorang sahabat tidak pernah mengenal waktu dan keadaan. Bahkan ia bisa lebih karib daripada seorang saudara. Mungkin ada beberapa dari antara kita yang berkata bahwa di masa-masa ini akan sulit untuk mendapatkan sahabat yang seperti ini. Sahabat yang benar-benar tulus. Sahabat yang benar-benar tidak mengenal waktu dan keadaan. Dia lebih karib daripada seorang saudara. Bahkan seorang saudara pun dalam satu hubungan darah bisa saja tidak menjadi sahabat di dalam hidup kita. Tapi pada saat ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengambil keputusan berani tampil beda. Jika kita dipercaya untuk menjadi sahabat, jika kita juga memiliki sahabat, maka pada hari ini kita mau belajar bahwa firman Tuhan ini akan memampukan kita bahwa kita pasti akan menjadi sahabat orang lain dan orang lain pun bisa menjadi sahabat kita karena Yesus Kristus sendiri adalah sahabat kita yang sejati. Bahkan persahabatan kita dengan Kristus, dia sebagai sahabat sejati kita rela mengorbankan nyawanya untuk kita, untuk menebus kita semua. Sehingga kita yang tadinya berdosa, yang tadinya kita tidak layak, yang tadinya kita tidak mungkin masuk ke dalam kekudusannya, tidak mungkin masuk ke surga, ke kerajaannya. Tetapi karena dia sudah menyerahkan nyawanya, dia sudah menghapus semua dosa kita sebagai sahabat sejati. Karena dia mau memulihkan hubungan kita, sehingga kita bisa memanggil dia Aba, ya Bapa kita. Sehingga nanti kita kelak akan berada di tempat di mana sahabat kita berada. Itulah sebabnya pada saat ini teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika pada saat ini kita mempunyai sahabat atau kita ingin memiliki sahabat, ingatlah bahwa seorang sahabat harus memiliki ketulusan hati di dalam hidupnya. Dia rela ada di dalam suka maupun duka. Sahabat sejati kita yaitu Yesus Kristus, pada akhirnya, pada klimaksnya, dia rela menyerahkan nyawanya untuk menebus kita. Teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita boleh menemukan sahabat-sahabat sejati kita, dan kita semua adalah sahabat-sahabat yang sejati, dan kita belajar untuk tulus kepada siapapun orang-orang yang ada bersama dengan kita. Itulah sebabnya kita juga harus menjaga circle kita, pertemanan kita. Bertemanlah, bergaullah dengan orang-orang yang benar-benar membawa pengaruh yang positif di dalam hidup kita. Ingat, jika kita bergaul dengan pencemooh, jika kita bergaul dengan orang yang suka murung, jika kita bergaul dengan orang-orang yang selalu berkeluh kesah, jika kita bergaul dengan orang-orang yang selalu berpikiran negatif, jika kita bergaul dengan orang-orang yang selalu membuat kita menjadi lemah, tidak berdaya, maka kita juga pasti akan menjadi orang-orang yang seperti mereka inginkan. Tetapi pada hari ini pilihlah sahabat sejati kita.
pilihlah sahabat yang memang benar-benar dapat menaruhkan semangat, memberikan dorongan, optimisme, bahkan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Maka kita pasti akan semakin bersemangat dan memiliki hal-hal yang terbaik yang bisa kita hasilkan setiap hari. Itu sebabnya jaga circle kita, jaga orang-orang yang selalu ada di sekitar kita, karena mereka adalah teman-teman, bahkan kelak akan menjadi sahabat kita, orang-orang yang bisa menopang kita di dalam doa, yang bisa mendukung kita waktu susah sekalipun, waktu keadaan terpuruk sekalipun, karena kita percaya sahabat sejati yaitu Yesus Kristus telah terlebih dahulu menjadi sahabat terbaik dalam kehidupan kita. Lalu kita akan menjalin persahabatan bersama-sama dengan teman-teman kita atau orang-orang lain, dan biarlah persahabatan kita benar-benar persahabatan yang dibangun dengan ketulusan, dibangun dengan kasih Kristus, dan kita percaya kita semua akan menjadi orang-orang yang berhasil memenangkan setiap pertempuran dan peperangan hidup kita oleh karena kekuatan sahabat-sahabat kita. Terima kasih teman-teman terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.